Hanya karena suasana hatinya yang sedang tidak baik, pria ini memutuskan untuk mencekik wanita yang sedang dia kencani, membunuhnya, memenggal kepalanya, dan membuang jasadnya di sebuah ladang. Pada suatu pagi musim panas yang terik di bulan Juli, penduduk desa menemukan mayat perempuan telanjang tanpa kepala di sebuah ladang di mana kepala korban hilang dan payudaranya telah terpotong. Tidak ada apapun di lokasi kejadian yang bisa membuktikan identitas almarhum dan jenazah dibuang di lapangan tanpa adanya pengawasan. Kedokteran forensik menetapkan bahwa almarhum masih sangat muda, yaitu berusia di pertengahan 20-an. Saat polisi berpikir keras untuk mengungkap kasus ini, tutup botol air mineral yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi petunjuk kunci penyelesaian kasus tersebut. Pada tanggal 18 Juli tahun 2010, sekitar jam 7.30 pagi, petugas jaga dari Biro Keamanan Umum Shaoxiang di Provinsi Hebei menerima panggilan darurat. Penelpon tersebut berkata dengan nada ketakutan bahwa dia telah datang lebih awal untuk bekerja di ladang, namun tanpa disangka, dia menemukan sesosok tubuh wanita tanpa kepala di ladang tersebut. Setelah mendapat panggilan darurat, polisi pun langsung mengendarai mobil menuju lokasi kejadian, di mana ketika mereka tiba, TKP sangat berdarah dan wanitanya tanpa busana. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan menyeluruh di tempat kejadian, mereka menemukan bukan hanya kepala korban yang hilang, tetapi payudaranya juga dipotong secara brutal. Bagian pusar almarhum juga terpotong, di mana terdapat goresan yang terlihat jelas pada kedua bahu bagian samping tubuh. Berdasarkan goresan tersebut, polisi menduga bahwa almarhum mungkin diseret pada permukaan yang kasar oleh pelaku. Tidak ada darah di sekujur tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa si pembunuh kemungkinan besar memenggal kepalanya di tempat lain dan kemudian membawa mayatnya ke sini. Sekitar kurang dari 1 meter tempat ditemukannya tubuh korban, ada sebuah sumur yang kata warga baru saja dibor dan belum bisa digunakan. Polisi pun melihat ke bawah dari mulut sumur dan merasakan bahwa sumur itu sangat dalam. Begitu mereka memahaminya, mereka menyadari bahwa kedalaman totalnya adalah sekitar 180 meter, dengan kedalaman lebih dari 60 meter, diameternya sekitar 29 cm. Di lokasi pembuangan jenazah, polisi menemukan sederet jejak kaki, di mana jejak kaki tersebut berukuran relatif besar dan milik seorang laki-laki. Selain itu, di lokasi kejadian juga ditemukan kondom bekas dan sebuah tutup botol air mineral. Polisi berspekulasi bahwa kemungkinan besar kondom tersebut ditinggalkan oleh si pelaku. Namun, mengingat tempat pembuangan jenazah merupakan ladang di mana penduduk desa sering datang ke sini untuk bekerja dan bukan merupakan hutan belantara, maka kondom dan tutup botol air mineral yang ditemukan di TKP mungkin saja ditinggalkan oleh orang lain selain si pelaku. Kemudian dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban menyimpulkan bahwa korban adalah wanita berusia kurang lebih dari 24 hingga 26 tahun dan diketahui dia pernah melakukan hubungan seksual sebelum terbunuh. Dengan penyebab kematiannya adalah mati lemas dan waktu kematiannya sekitar jam 8 malam di tanggal 17 Juli. Kemudian polisi menggunakan sebuah senter berintensitas tinggi untuk menjelajahi bagian dalam lubang dan menemukan ada cipratan darah di dinding bagian dalam lubang sumur. Polisi mengambil noda darah tersebut dan membandingkannya dengan noda darah almarhum, di mana hasilnya benar-benar konsisten. Dokter forensik mengukur jarak goresan di bahu almarhum dan ternyata tepat 29 cm, yaitu sama persis dengan diameter kepala sumur. Dengan ini polisi berspekulasi bahwa si pembunuh awalnya ingin melemparkan tubuhnya ke dalam lubang tersebut, namun kemudian menyadari bahwa diameter lubang itu terlalu sempit untuk dilewati oleh orang dewasa. Jadi dia memenggal kepala korban di pintu masuk sumur, melemparkan kepalanya ke bawah sumur, lalu membuang jenazah almarhum di lapangan sebelah sumur. Pembunuhnya memenggal kepala korban dan melemparkannya ke dalam lubang. Kemungkinan karena dia tidak ingin orang lain mengetahui identitas almarhum.
Dan secara umum, jika identitas almarhum tidak diketahui, maka polisi akan kesulitan menyelesaikan kasus tersebut. Tidak lama kemudian, polisi menggunakan peralatan profesional untuk mengeluarkan kepala almarhum dari dasar sumur. Meski kepalanya sudah ditemukan, namun sayangnya itu tidak bisa lagi dikenali karena terlalu lama direndam dalam air dan bola matanya juga telah dicongkel. Selanjutnya, prioritas utama adalah menentukan identitas almarhum. Melalui otopsi lah, informasi DNA almarhum bisa diperoleh. Namun jika keluarga korban tidak mengetahui bahwa dia telah terbunuh, tidak ada cara untuk melaporkan kejahatan ini. Sementara itu, kondom yang diambil di TKP kemungkinan besar ditinggalkan oleh si pelaku, di mana DNA yang terkait juga dapat diambil dari air mani yang tersisa pada kondom. Jika si pembunuh tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, maka akan sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi si pelaku dari database DNA yang tersedia. Oleh karena itulah, untuk mengetahui identitas almarhum secepatnya, polisi memutuskan untuk mengubah pemikiran mereka dan melakukan penyelidikan di daerah tempat kejahatan tersebut terjadi. Polisi kemudian melakukan survei di wilayah tersebut untuk mengetahui apakah seorang wanita berusia 25 tahun hilang baru-baru ini. Dan setelah dilakukannya survei, mereka pun mendapatkan informasi bahwa pada malam sebelum mereka mendapatkan panggilan darurat, seorang pelayan bernama Ranran dari sebuah hotel di kota kabupaten setempat menghilang setelah meninggalkan hotel. Menurut pemilik hotel, Ranran mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan dan dia kemudian meninggalkan hotel sekitar jam 6 sore di tanggal 17 Juli. Dan setelah kepergiannya, Ranran tidak masuk kerja keesokan harinya, di mana rekan-rekannya tidak bisa menghubungi Ranran. Karena kebetulan ada kamera CCTV di pintu hotel, polisi pun mengambil video pengawasan dan menemukan bahwa sekitar jam 6 sore di tanggal 17 Juli, Ranran keluar dari hotel dan masuk ke sebuah mobil pribadi. Melihat situasi ini, polisi berspekulasi apakah mungkin Ranran adalah korban yang mereka temukan. Oleh karena itu, polisi pun dengan cepat menemukan ayah kandung Ranran, di mana ayahnya berkata bahwa dia memang tidak bisa menghubungi putrinya dalam beberapa hari terakhir dan dia tidak bisa menghubungi ponsel Ranran. Polisi pun mengambil sampel darah milik ayah Ranran dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diambil DNA-nya. Mereka membandingkannya dengan DNA korban dan memastikan bahwa keduanya adalah ayah dan anak. Korban yang ditemukan di ladang ternyata benar adalah Li Ranran, di mana ketika orang tua Li Ranran mengetahui bahwa putri mereka telah terbunuh, mereka menangis dengan sangat sedih. Polisi, agar tidak menambah penderitaan keluarga almarhum, mereka sementara menyembunyikan situasi tragis kehidupan Li Ranran dari keluarganya tersebut. Selanjutnya, polisi bertanya kepada orang tua Li Ranran, "Tahukah Anda dengan siapa Li Ranran menaruh dendam atau berpacaran selama hidupnya?" Orang tua Li Ranran mengatakan bahwa mereka hanya mengetahui bahwa putri mereka bekerja di sebuah restoran dan tidak mendengar dia mengatakan siapa yang dia kencani atau siapa yang dia musuhi. Identifikasi forensik menunjukkan bahwa waktu kematian Li Ranran adalah jam 8 malam pada tanggal 17 Juli. Dari video pengawasan, kita bisa mengetahui bahwa dia meninggalkan hotel sekitar jam 6 sore di tanggal 17 Juli. Hal ini menunjukkan bahwa dia dibunuh sekitar 2 jam setelah meninggalkan hotel. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang yang menjemputnya di dalam mobil. Terlihat dari pengawasan bahwa sebuah mobil berwarna hitam datang menjemput Li Ranran dan pergi. Namun karena kualitas rekaman pengawasan yang buram, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas nomor plat, model mobil, tampilannya, ataupun wajah si pengemudi. Karena itulah polisi Kabupaten Siong secara khusus mengundang para ahli dari Beijing untuk melakukan pemrosesan teknis pada video pengawasan tersebut. Polisi juga pergi ke dealer mobil dan pompa bensin setempat untuk mengidentifikasinya dan akhirnya memutuskan bahwa itu adalah mobil hitam generasi Geely King Kong. Dan meskipun modelnya sudah ditentukan, namun terdapat hampir 2.000 kendaraan model ini di kota Baoding, di mana bukanlah tugas yang mudah untuk mengidentifikasi pembunuh di antara 2.000 pengemudi mobil.
Hingga akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, polisi pun berhasil mengidentifikasi 6 kendaraan yang dirasa mencurigakan. Polisi menemukan tutup botol air mineral dan kondom bekas di dekat jenazah. Dari hal-hal seperti itu, polisi mengekstraksi DNA. Polisi mengambil DNA dari 6 orang pemilik mobil, dan setelah dibandingkan, DNA tersebut benar-benar cocok dengan salah satu dari mereka yang bernama Sun Ying-min. Sun Ying-min adalah pria bertubuh pendek dengan tinggi 167 cm, di mana dia sangat gemuk yang berasal dari kota Dahe, Kabupaten Rongcheng, Provinsi Hebei. Setelah perbandingan DNA berhasil, polisi pun langsung melakukan penangkapan secara diam-diam. Namun saat polisi tiba di rumah Sun, dia sudah meninggalkan rumah. Ketika polisi memintakan 6 calon tersangka memberikan sampel DNA, tentu saja tidak dilakukannya penahanan kepada mereka, sehingga Sun mungkin menyadari bahwa ketika DNA-nya diambil polisi, kejahatannya pun akan segera diketahui. Tapi polisi tidak butuh waktu lama untuk bisa menemukan keberadaannya, karena dengan big data yang dimiliki kepolisian, Sun pun akhirnya berhasil ditangkap ketika sedang tidur di tempat tidur kereta api tujuan Beijing. Merasa kaget ketika polisi memborgol tangannya, Sun berteriak kepada polisi dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan atau melanggar hukum apapun karena dia adalah warga negara yang sah. Namun, polisi yang sudah mengetahui kejahatannya hanya membalasnya dengan perkataan, "Berhentilah berdalih." Sun kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan di awal interogasinya, dia terus-menerus membantah telah melakukan pembunuhan kepada Ran. Namun setelah polisi menekannya dengan banyak bukti, dia dengan segera menundukkan kepala dan mengakui kejahatannya. Sun mengatakan bahwa pada malam hari di tanggal 17 Juli tahun 2010, sesuai kesepakatan, dia pergi ke pintu hotel tempat Li Ran bekerja untuk menjemputnya, berencana mengajaknya jalan-jalan. Di perjalanan, mereka melewati tempat yang relatif terpencil dan memutuskan untuk melakukan hubungan badan di sana. Tapi kemudian, setelah itu, mereka malah bertengkar, di mana Sun yang menjadi marah kepada Ran memutuskan untuk mencekik lehernya hingga tewas. Polisi kemudian bertanya kenapa mereka bertengkar, dan Sun menjawab bahwa itu sebenarnya hanyalah masalah sepele. Tapi karena saat itu suasana hati Sun sedang tidak baik, ditambah dia juga memiliki temperamen yang buruk. Pada akhirnya, dia tanpa sengaja mencekik Ran hingga tewas. Lalu polisi bertanya lagi, jika Sun tidak sengaja mencekik Ran hingga membuatnya meninggal, kenapa Sun memutuskan untuk memenggal kepala serta mencongkel mata korban? Sun pun menjawab bahwa sebenarnya dia hanya ingin lepas dari kejahatannya, di mana dia tidak ingin orang lain mengenali korban. Dia juga menambahkan bahwa setelah memenggal kepalanya, Sun tetap berada di sebelah tubuh korban selama lebih dari 1 jam. Lalu, apakah kejahatan Sun ini merupakan kejahatan nafsu, ataukah ini sudah direncanakan sebelumnya? Karena hanya dalam 2 jam setelah mengemudi untuk menjemput Li Ran, dia dengan kejam membunuh Ran yang masih berusia 26 tahun. Tidak hanya itu, setelah Ran meninggal, dia dengan brutal memenggal kepalanya, mencongkel bola matanya, dan memotong payudaranya. Sun diketahui berasal dari Kabupaten Rongcheng, yang diketahui berjarak 30 km dari Kabupaten Xiong, yang merupakan tempat kejadian, yang mungkin saja dia memilih lokasi ini untuk menutupi pandangan orang lain. Kemudian ketika Sun berada di pusat penahanan, polisi yang masih melakukan pemeriksaan mendalam kepadanya segera mengetahui bahwa Sun ternyata juga melakukan pembunuhan lain sekitar 2 bulan sebelum Ran terbunuh. Menurut Sun, pada akhir bulan Mei di tahun yang sama, dia melakukan pembunuhan kepada seorang gadis berusia 17 tahun yang tinggal di Ningcheng, Mongolia Dalam, di mana saat itu dia sedang bekerja di Hebei. Saat itu, setelah melakukan pembunuhan, Sun yang merasa khawatir bahwa bayangannya akan tertinggal di mata korban, memutuskan untuk mencongkel mata gadis tersebut. Namun setelah mencongkel matanya, rasa khawatirnya tidak juga hilang, jadi dia kembali memutuskan untuk melenyapkan tubuh korban.
Dia membawa almarhum ke tempat terpencil yang tidak berpenghuni, menuangkan bensin ke tubuhnya, dan membakar tubuh gadis tersebut pada malam hari. Keluarga gadis ini tidak mengetahui kematian putri mereka. Dia dikatakan baru saja tiba di Hebei untuk memulai pekerjaan barunya, di mana dia tidak memiliki kenalan di kota ini. Itu kenapa tidak ada yang melaporkan kejahatan tersebut. Polisi kemudian bertanya kepadanya, mengapa Sun ingin membunuh seorang gadis yang baru berusia 17 tahun dan memiliki sedikit pengalaman di dunia ini. Sun pun menjawab, jika saja gadis ini tidak mengancam akan melapor ke polisi, Sun tidak akan membunuhnya. Dari pengakuan Sun ini, polisi menduga bahwa Sun pada saat itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada gadis tersebut. Dan ketika merasa terancam, dia berteriak melawan dengan putus asa dan mengancamnya akan melapor ke polisi. Karena hal inilah membuat Sun menjadi marah dan kemudian memutuskan untuk membunuh dan membungkamnya. Kedua kasus pembunuhan ini hanya berjarak sekitar 2 bulan dan harus kita katakan bahwa Sun ini hanyalah sesosok iblis kejam yang tidak punya perasaan ataupun empati. Dan ketika polisi mengetahui latar belakang keluarga Sun, mereka terkejut karena keluarga Sun dianggap relatif kaya secara lokal. Diketahui keluarga Sun membuka toko perlengkapan pemakaman di rumahnya yang memiliki 2 lantai, di mana keluarganya adalah keluarga yang relatif kaya di desa tersebut. Namun sayangnya, meskipun bisa dipastikan bahwa dia hidup dengan sangat cukup, diketahui Sun hampir tidak pernah berinteraksi dengan orang lain dan hidup secara tertutup. Senada dengan kesaksian warga setempat, Sun dikatakan tidak pernah punya teman sejak dia masih kecil. Sun adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, dan orang tuanya sangat menyayanginya. Akibatnya, dia dimanjakan sejak kecil, yang membuatnya menjadi egois dan acuh tak acuh, serta tidak peduli dengan orang lain dalam banyak hal. Dan diketahui pada saat kejahatannya terjadi, Sun yang berusia 36 tahun telah memiliki seorang istri serta anak di rumahnya. Tapi dia tidak menyayangi keluarganya dan malah membiarkan hasrat batinnya meluap hingga akhirnya membunuh 2 orang gadis tak bersalah. Psikolog yang berbicara dengan Sun merasakan bahwa dia sangat berdarah dingin, kurang empati, dan memiliki distorsi psikologis yang sangat besar. Hingga akhirnya Sun yang menganggap bahwa dia bisa mengendalikan kehidupan orang lain harus bersiap menerima hukuman atas apa yang telah dia lakukan.